Waalaikumsalam. Siap ya perkuliahan hari ini? Udah kelihatan nggak tampilan PowerPoint dari saya? Sudah, Sensei. Sudah, Oke, Sensei, sudah. siap. Kita mulai. Mari kita baca basmalah untuk membuka perkuliahan ini sekaligus membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan ke-7 untuk Nihongo Kenkyu, dan hari ini akan kita bahas persiapan untuk pra seminar ya. Termasuk forum diskusi yang kemarin diisi di My Class itu akan jadi masukan untuk Anda membuat proposal. Langsung saja saya share, ini kan sudah ke persiapan pra seminar ya. Nanti kita bahas, kalau yang forum nanti kita bahas di sana ya. Yang pertama adalah pra seminar akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan November sampai minggu kedua bulan Desember ya kira-kira. Jadi pra seminar itu apa? Jadi teman-teman yang membuat proposal akan mempresentasikan proposalnya pada minggu tanggal 12, di situ bergiliran ya. Nah, HPO maksudnya HPO itu akan dilakukan pada tanggal 12, 19, 26 November dan 3 dan 10 Desember. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sekarang teman-teman siap udah untuk membuat proposal penelitiannya ya. Nah, di situ HPO dilakukan dalam bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Jepang ya, judulnya juga bahasa Indonesia atau nanti kemudian durasi HPO setiap orang maksimal 15 menit. Jadi nanti hari ini saya kasih contoh presentasikan, kemudian nanti minggu depan mulai kelompok siapa yang sudah siap kita presentasikan per pertemuan kira-kira 4 orang ya, karena ada 16 atau 17 orang ya. Jadi kita bagi menjadi 4 kali pertemuan, tanggal 10-nya kita feedback, atau tanggal 10 masih juga nggak apa-apa. Jadi mungkin tanggal 12 3 orang, tanggal 19 3 orang, tanggal 26 3 orang, ini udah 15 gitu ya. Tapi ya bagusnya 4 orang, biar nanti kalau ada yang tercecer bisa ikut lagi HPO. Kemudian satu tanggal HPO 4 orang tampil ya. Satu tanggal HPO 4 orang tampil. Nah, di sini kita akan menentukan siapa saja yang akan tampil untuk mempresentasikan pra proposalnya atau pra pengajuan proposal skripsinya. Kita lihat ya, yang di sini sukarela ya, siapa aja yang mau tampil di pertama, nanti kita kasih waktu untuk tampil. Oke ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau tampil tanggal 12 siapa aja? Kita mulai buka sesi lelang presentasi praseminar proposal. Silakan. Asma ya. Asma tanggal 12 ya, udah siap ya proposalnya ya. Proposal itu hanya berisi pendahuluan, kemudian alasan pemilihan judul, kemudian metodologi dan sedikit rancangan gambaran bab 1, bab 2, bab 3, kemudian nanti ada referensi. Asma ya. Terus siapa lagi? Ada 4 orang ya. Siapa? Mau tanggal berapa gitu kan? Ini ada 4 kali, berarti 4 kali 4 16 gitu. Hafsyah Sensei. Hafsyah, oke. Hafsyah. Terus siapa lagi? Di tanggal 12 berarti 1 minggu dari sekarang ya. Ayo siapa? Yang sudah siap aja. Udah siap 1 minggu juga cepet kok. Tinggal mempresentasikan apa judulnya kayak gitu ya, kayak bikin proposal ya, judul yang diajukan oleh saya ini ada gini gitu.
Jadi nanti tanggal 10 Desember atau 16, 17 itu udah ada keputusan proposalnya sudah jadi dan sudah layak untuk di seminar proposalkan bulan Desember. Kalau ada yang tanggal 19 silahkan, tanggal 26 silahkan, tanggal 3 Desember silahkan. Ini yang tanggal 12 dulu ya, karena yang pertama berarti. Silahkan siapa yang mau. Kalau enggak ya nanti ditunjuk. Kayak ini kan sukarela dulu ya. Sukarela dulu, nanti setelah itu saya tunjuk. Ada lagi yang mau? Karena waktu udah berjalan, udah pertemuan ke-7 ya. Jadi sekarang nanti kalau ditambah 4 kali presentasi teman-teman, 4 kali pertemuan berarti udah 12, 13, 14 sedikit lagi. Jadi udah memasuki masa-masa apalagi Desember kan ada libur itu ya, libur cuti bersama. Jadi setelah itu diharapkan perkuliahan selesai 20 Desember lah atau 24 ya, 24 Desember itu sudah selesai gitu. Anda sudah punya proposal yang pasti. Ada yang mau? Selain Asma dan Hafsah? Silakan. Yang siap? Ternyata ada 19 orang ya, berarti 5 orang juga tidak apa-apa kok. Mungkin 4 orang yang apa-apa lah, tanggal 10 masih kita ada, 10 Desember masih kita jadwalkan. Silakan. Berarti di sini saya tambahkan satu lagi 10/12. Kok nggak kelihatan? Tambah. Ayo, siapa yang mau? Tanda panah. Oke, siapa yang mau? Kalau yang duluan tampil berarti dapat feedback pertama, kemudian nanti bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau nunggu 12 Desember itu pas-pasan nanti, masukan-masukannya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya tunjuk saja. Nggak ada yang lain lagi? Nggak ada yang bersedia tanggal 12. Ada lagi yang mau? Halo, Assalamualaikum. Ini pada monitor nggak? Monitoring nggak? Leo mau nggak, Leo? Sensei, boleh milih tanggalnya, Sensei? Ya, silakan. Leo tanggal berapa? Tanggal 26, Sensei. 26 November ya? Iya, bulan ini. Ya. Oke. Faisal juga tanggal 20. 26, Faisal. Sensei. Iya, Sensei, tanggal 26. Siapa? Sensei. Saya mau milih nggak, Sensei? Iya, boleh, silakan pilih. Sensei tanggal 26. Siapa? Arum. Sensei, Memes Sensei. Arum 26. Iya. Terus? Sensei Anyarika tanggal 26. Anyarika. Ini 26 favorit ya? Robi tanggal 3. Robi tanggal 3. Robi tanggal 3, oke. Sensei, Memes Sensei. Memes tanggal berapa? 19 Sensei. Oke. Sensei, Eka Sensei tanggal 19. Sensei. Sensei, Mita. Hermawan dan Adisan tanggal 19 Sensei. Oke, Hermawan sama Sensei, Eka Adisan Sensei. Sensei Dian tanggal 3. Hermawan dan Adi tanggal 19 Sensei. Adi. Sensei Minerva tanggal 3. Siapa? Sensei Dian tanggal Gizar 3 tanggal 3, Sensei. Sensei, Mita tanggal 3 Sensei. Amit tanggal 3, Sensei. Amit tanggal 3. Gizar tanggal 3, Sensei Dian tanggal 3 Sensei. Amit. Sensei, Nah, saya satu. padahal Gizar, Sensei. 19 Sensei. Sensei Dian Tanggal tanggal 3, 3. Amit.
Amir, Habis Amir. tanggal Nama 3. saya salah, Sensei. Tanggal 3 Tanggal Sensei. 3 Sarah Sensei. Udah habis. Tanggal 19 yang masih kosong tanggal 12, tanggal 19. Saya tanggal 19 Sensei Eka. Oke. Allah lama banget. Sensei, Tiga nama Gizer, saya Sensei. salah, Sensei. Gijar sudah tanggal 19 kan? 3 Sensei, tanggal 3. Terus siapa lagi? Ini tanggal 26 udah habis. Hanya Rika. Tanggal 12 yang belum itu, tanggal 10. Saya aja Sensei 12. Siapa? Mita Sensei. Mita, oke. Terus satu lagi. Ya udah Sensei Dian tanggal 10 Desember. Oke, Dian. Soalnya tanggal 12 nggak bisa. Ya, oke. Apa lagi? Sarah tanggal berapa ya, Sarah? Atau tanggal 10 aja Sensei. 10, oke. Siapa lagi yang belum? Jaka Sensei, tanggal 10. 10. Jaka, oke. Terus Abdul Jabal, Jabal Ahmad. Jabal tanggal berapa Jabal? Ada nggak Jabal? Tunggu Sensei, masih mikir Sensei. Nggak ada waktu lagi. Tanggal 12 atau tanggal 10. Ini kan 4 kali 4. Tinggal Jaka, Jabal, dan satu lagi siapa ya? Sarah sudah. Tinggal Jabal aja. Danit ya. Adi itu Danit ya. Dadit. Iya, Sensei. Oke. Adi ya. Oke, kalau gitu Jabal tanggal apa? Tanggal 10 aja Sensei. Hah? Tanggal 10 aja Sensei. Oke, tanggal Iya. 10. Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua sudah masuk ya. Berarti ada, berarti minggu depan hanya 3 orang ya. Asma, kemudian Hapsoh dan Mita. Tidak apa-apa. Kalau ada yang siap minggu depan ya silakan menyusul juga tidak apa-apa. Ini sudah saya rekap. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Berarti 5 minggu ke depan adalah presentasi dari teman-teman untuk mempresentasikan proposalnya ya. Nanti presentasi diharap yang mau presenter mengumpulkan PPT-nya 1 hari sebelum presentasi. Kemudian waktu presentasi 15 menit, tanggal HPO tadi sudah, kemudian bagaimana praseminar dilaksanakan ya. Di HPO dilaksanakan dengan sistem panel presentation ya. HPO membuat slide PowerPoint sebagai media pemaparan rencana penelitiannya. HPOSA menyiapkan handout untuk audiensnya. Semua HPOSA memaparkan materi presentasinya terlebih dahulu. Jika ada waktu, lalu dilaksanakan tanya jawabnya. Itu semua bergilir ya. Bergilir dulu yang bertiga itu, kemudian nanti kita tanya jawab. Kemudian audiens dipersilahkan mencatat pertanyaan atau saran bagi HPOSA selama presentasi berjalan. Nanti kan pakai MS Team juga di catatan juga bisa. Setelah HPO selesai, audiens dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dan sarannya baik lisan maupun tulisan. Mungkin tulisan ya langsung, kalau tulisan di kolom komentar. Apa yang perlu dipaparkan pada saat HPO ya? Pertama topik, judul atau tema. Ini sama aja sih, topik, judul, tema itu kan udah ada di 2 minggu yang lalu kita permasalahkan dan kita diskusikan. Kemudian latar belakang, kenapa memilih tema tersebut. Yang kemarin kita bikin di forum diskusi ya.
Alasannya apa sih? Kenapa saya memilih judul ini? Nah, itu akan jadi kunci untuk menjawab pertanyaan penguji pada saat seminar skripsi atau ujian skripsi. Itu pasti akan muncul pertanyaan itu. Kenapa penelitian ini dilakukan doste kono kenkyuo era bunoka gitu ya. Kemudian kalau ada kenapa berarti kan ada alasan ya. Alasannya itu biasanya dengan contohnya. Misalnya saya memilih tema tentang kenapa saya memilih hidup di kampung, nah, ya di Bantul atau di Yogyakarta gitu. Nah itu kan ada alasannya kenapa saya memilih hidup tinggal bekerja di Yogyakarta atau tinggal di UMY gitu. Atau bekerja di UMY karena misalnya salah satunya karena biaya hidup murah di Jogja itu gitu. Contohnya itu kan itu. Contohnya biaya hidup di Jogja adalah murah. Waktu untuk beribadah ada ya. Jadi tenang gitu. Kita itu tenang gitu hidup tidak seperti di Jakarta gitu. Kita hidup dikejar-kejar oleh hawa panas juga gitu. Itu kan contoh-contoh yang ketika memilih ada contohnya. Contoh yang dalam kebahasan misalnya kenapa saya memilih tema Fukugodoshi yang terbentuk dari kata kerja bentuk toru. Karena toru itu bisa dibentuk di depan, contohnya tori ageru, tori mawaru, tori kakaru, dan bisa dibentuk dari belakang, misalnya yomi toru, kiki toru, hanashi toru, dan sebagainya. Kenapa alasannya itu baru contohnya 2, baru 3 alasan juga boleh, 4 alasan juga boleh gitu. Itu bisa dikasih argumen. Kalau pakai contohnya tapi contohnya itu jangan yang umum gitu ya, karena yang umum itu bukan pendapat pribadi. Itu orang lain juga sudah tahu. Misalnya ketika ditanya, kenapa Anda memilih Jepang? Oh, karena Jepang itu praktis, karena Jepang itu bersih gitu. Itu umum ya. Jadi contohnya bukan bersih, tapi contoh dari bersih, dari kepraktisan itu apa? Nah itu yang pendapat pribadinya ada. Rumusan masalah dan batasan masalah. Kemarin sudah kita bahas ya masalahnya yang ditemui apa, batasan masalahnya yang ditemui apa gitu. Paling tidak ini sudah 2 halaman gitu ya. Kalau latar belakang masalah dan rumusan masalah sudah 2 halaman. Kemudian manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan dilaksanakan. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kenapa manfaatnya apa sih penelitian saya ini gitu ya? So, baik bagi peneliti, bagi mahasiswa, bagi dosen dan sebagainya. Metode penelitian yang akan digunakan. Jadi caranya bagaimana sih menelitinya itu nanti akan seperti apa? Kalau manfaat itu lebih dekat dengan urgensi ya. Kenapa urgensinya itu? Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Ini juga berdekatan dengan manfaat. Rancangan garis besar agenda penelitian. Jadi kalau misalnya dari bulan Maret 2021 Anda mulai, berarti nanti sampai bulan Juli atau Agustus 2021 itu dibuat rancangan garis besar penelitiannya. Kalau Anda jisu dulu di semester depan, kemudian sambil jisu sambil menulis skripsi selesai tanggal bulan Juli 2021 misalnya, itu dibuat rancangannya. Misalnya bab 1-nya apa, bab 1 kapan, bab 2 kapan, bab 3 kapan, bab 4 kapan. Referensi ya, jelas pasti harus ada ya, referensinya dari mana, karena kemarin saya sudah menugaskan untuk mereview jurnal, berarti referensinya harus dituliskan minimal 10 ya. Kalau ada 10 dan jurnalnya jurnal terbaru antara tahun 2010 sampai 2020. Jadi kalau belum ada ya seadanya aja berapa nanti ditampilkan ya. Kalau ada 10 bagus ya. Jurnal yang sudah dibaca dan sudah dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan itu ada 10 udah cukup bagus. Oke. Nah, kalau pakaian ini enggak ya. Kalau ini kalau offline ya. Kalau ini enggak ya. Nanti kalau pada saat online itu aturannya on cam ya. Pada saat yang presentasi itu menampilkan wajah sambil berpakaian yang rapi ya. Jangan berpakaian yang tidak rapi. Kalau di sini kan pakai jas formal ya. Kalau di perkuliahan offline mungkin harus pakai jas formal.
Tapi kalau di sini nggak usah. Kita presentasi, adabnya presentasi online itu adalah menampilkan wajah dan memakai baju yang bagus, formal gitu, bukan bagus. Kalau ini kan ketika offline ya aturannya. Kemudian untuk putri juga sama. Kemudian selesai. Nah, ini proposal penelitian di PBJ UMB. Topik yang berterima diajukan pada proposal sebagai proposal penelitian yaitu satu bidang non kependidikan, artinya bidang yang berhubungan dengan pendidikan ilmu kebahasaan dan teorinya. Jadi non kependidikan itu artinya Nihongo Keiko. Tidak boleh mengambil topik yang membahas tentang budaya, sosial masyarakat, dan kesusastraan. Karena ini bukan kita. Kita itu Nihongo Kenkyu saja. Kemudian tadi sudah ya, ini sistematika, rumusan, batasan, tujuan, manfaat. Ya. Kemudian proposal yang dari 8, metodologi, subjek. Ini juga harus ada di buku panduan yang dari UMB. Anda bisa, PBJ UMB Anda bisa lihat di situ ya. Kemudian teknik penulisannya ini sama, sesuai ikuti aturan saja, ya. Ini ada di panduan penulisan proposal PBJ UMB. Oke, ini kayaknya ini nggak perlu di ini ya, Anda bisa lihat di My Class, saya udah save di situ. Nah, ini termasuk teknik penulisannya seperti gini. Kalau ada kanji, tulis kanjinya, kemudian romajinya dan arti dalam bahasa Indonesia kalau contoh kalimat seperti itu. Tips penyusunan proposal penelitian. Pastikan proposal yang diajukan secara penampakan memenuhi syarat yang diajukan oleh lembaga yaitu PBJ UMB. Pastikan proposal yang diajukan rapi pengetikan, bebas typo, tampilan layout memudahkan pembaca menyerap informasi. Kemudian latar belakang urgensi penelitian secara rasional dan objektif lewat tampilan data, fakta, dan buku yang memperkuat alasan pemilihan topik itu. Kemudian sajikan latar belakang dengan alur yang baik, pertimbangkan kohesi dan koherensi antar paragraf. Jadi nyambung tidak paragraf yang satu dengan paragraf kedua. Hindari kata-kata yang berbelit-belit dan terlalu banyak bagian pendahuluannya. Nggak muter-muter ya, ada poin-poinnya gitu. Kemudian hindari bahasa rumusan masalah yang menimbulkan penafsiran ganda. Jadi rumusan masalah itu langsung aja kepada topik yang ingin dibahas dalam proposal. Tulis rumusan masalah dengan spesifik, lugas, dan konsisten dengan topik utama penelitian, pendekatan yang dilakukan. Cantumkan bahasa masalah secara jelas, baik batasan yang berkaitan dengan topik, rumusan maupun subjek utama penelitian. Selaraskan rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah itu dijawab kalimat pertanyaan. Tujuan dari penelitian adalah menjawab kalimat pernyataan dari pertanyaan ini. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian mencantumkan manfaat penelitian yang pertama berkaitan dengan ilmu bahasa Jepang maupun ilmu pendidikan bahasa Jepang, menggambarkan gambaran perkiraan hasil penelitian dalam dunia nyata. Cantumkan secara jelas pendekatan metode yang dipilih dan menyertakan uraian bagaimana aplikasi metode tersebut dalam penelitian. Hindari mencantumkan metode penelitian yang hanya berupa definisi saja. Jadi nanti harus ada pendapat dari penulisnya juga ya, bukan hanya definisi saja. Uraikan cara dan langkah pengumpulan data dengan jelas sesuai dengan rujukan metodologi penelitian yang dipilih. Perhatikan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan harus saling berhubungan, relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Uraikan cara langkah pengolahan data secara jelas, rinci, dan merujuk pada metode yang dilakukan. Hindari pencantuman teknik olah data hanya berupa definisi. Jadi kalau Anda membaca referensi tentang pengolahan data itu bukan definisinya, tapi tekniknya yang Anda lakukan itu seperti apa. Setelah melihat definisi, kemudian prakteknya seperti apa. Kemudian rancang agenda penelitian berdasarkan langkah-langkah konkret dan dapat diukur, serta disesuaikan dengan langkah penelitian dengan alokasi waktunya. Kalau skripsi bisa dikerjakan 3 bulan atau 4 bulan, ya tuliskan ya segitu ya. Cantumkan referensi yang relevan dengan topik dan metodologi penelitian. Nah kalau ini nanti cari dosen pembimbing ya.
kalau yang statistik, yang ada statistiknya, tapi kalau nggak ada yang nggak usah. Diskusikan dengan pembimbing bagaimana kira-kira pelaksanaan seminar nanti. Jika memungkinkan hadiri presentasi proposal dari mahasiswa lain supaya dapat wawasan dan pengalaman. Kemudian untuk mengantisipasi pertanyaan yang diajukan penguji pada seminar antara lain satu, kenapa memilih tema itu? Apa sih urgensi penelitian ini? Bagaimana metode penelitian secara konkret dan akan dilaksanakan? Sepertinya ini aja kunci untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian bagaimana hasil kan belum kan karena skripsi belum jadi. Ini bagaimana metodologinya. Kemudian buat presentasi dengan singkat, padat dan jelas. 15 menit itu maksimal ya. Kalau lebih dari 15 menit nanti saya potong. Bersikap terbuka, mau menerima pendapat, mau bernegosiasi, nggak ngotot ya. Atau nggak berapi-api ketika berdebat itu ya kita terima aja masukan-masukan yang responsif dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Konfirmasi ulang maksud pertanyaan dari penguji dengan kata-kata sendiri sebagai tanda bahwa Anda mengerti maksud dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau nggak ngerti, tanya lagi. Saya pertanyaannya apa ya, maksudnya apa gitu. Jika penguji melantarkan pertanyaan yang belum Anda pertimbangkan alias di luar dugaan, ngaku saja ya, nggak usah banyak beralasan apalagi ngeyel gitu ya. Jadi kalau lihat pertanyaannya tiba-tiba aduh ini di luar perkiraan saya nih, ya, ngaku aja kalau belum sempat atau nggak ada atau misalnya belum tahu ya kita akui aja belum tahu, belum sempat mencari referensi dan sebagainya. Nggak usah mencari alasan-alasan yang ini karena nanti penguji tahu gitu ya bagian yang mana yang akan ditanyakan, biasanya bagian kekurangan dari proposal kita. Minta pertimbangan pembimbing Anda untuk menengahi jika pertanyaan yang dilontarkan menjadi melebar keluar topik dan memojokkan Anda. Jadi kalau dalam proposal itu sebetulnya tidak ada istilah bantai-membantai ya. Cuman istilahnya yang menanyakan, mengkonfirmasi apa yang tulis oleh Anda, kemudian bagaimana Anda melaksanakan penelitian itu, apa urgensinya dan sebagainya. Sebetulnya bukan mau memojokkan gitu. Namun justru memberi masukan ketika seminar proposal itu. Dengar dan catat saran-saran yang konstruktif untuk menyempurnakan rencana penelitian. Bila perlu datangi penguji untuk mengutarakan saran, mengklarifikasi saran perbaikan dari mereka. Diskusi dengan pembimbing mengenai perlu tidaknya saran-saran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan penelitian. Diskusi dengan pembimbing tentang langkah berikutnya dalam proses penelitian. Udah, selesai. Ya kira-kira ada yang ingin didiskusikan dalam proses penulisan proposal Anda? Banyak ya contohnya ya. Kita lihat contoh. Ada masukan dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan dari teman-teman. Jadi sekarang udah mulai ke praktiknya ya. Dari apa yang dipelajari 2 bulan ini atau 1 bulan setengah ini. Kemudian kita coba aplikasikannya dalam menulis proposalnya. Jadi nanti diharapkan tanggal 24 Desember semua sudah mempunyai proposal. Dan liburan tenang kalau sudah ada proposal skripsi yang pasti. Oke, ada pertanyaan silakan dari teman-teman. Sensei Asma mau nanya. Ya silakan. Siapa ini? Asma Sensei. Oke, silakan. Oke, Asma. Terkait proposal itu nanti kita kumpulkan dulu baru besoknya kita presentasi atau seperti apa ya Sensei? Atau Ya, langsung tanggal 12? Sekarang itu pakai PowerPoint dulu aja. Proposalnya kan belum selesai kan? PowerPoint-nya, PPT-nya yang akan dipresentasikan itu apa? Kemudian nanti kalau proposal dikumpulkannya tanggal kalau setelah presentasi ya tanggal 10 kan presentasi terakhir. Jadi proposal dikumpulkan tanggal 17-nya. 17 Desember ya. Berarti di situ tambahkan pengumpulan proposal jadi tanggal 17 Desember setelah melalui proses pembuatan selama 1 bulan ini. Jadi besok itu mempresentasikan garis besar aja apa yang akan dilakukan seperti yang tadi saya presentasikan itu. Jadi buat PPT-nya aja dulu, layout ya dari
proposal Anda di PPT itu. Kalau proposalnya udah jadi ya silakan dikumpulkan lebih cepat, lebih bagus biar ada masukan gitu. Tapi proposal akhir dikumpulkan sebagai tugas akhir adalah tanggal 17 Desember 2020. Jadi ada 2 waktu, sekarang 1,5 bulan lah ya dari ini. Yang presentasi tanggal 10 berarti kan pada saat itu udah harus jadi proposalnya gitu. Tapi yang diminta pada saat presentasi itu hanya PowerPoint-nya aja ya. PowerPoint-nya PPT yang Anda ingin presentasikan. Contohnya seperti proposal itu seperti gini. Saya coba share. Kalau ini presentasi saya ketika seminar kemarin ya. Bentar, saya buka dulu berarti. Jadi besok tuh nggak usah proposal, nggak jadi juga tidak apa-apa. Tapi ada punya rancangannya. Kira-kira proposalnya seperti itu gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Kan kemarin sudah berlatih, ya berlatih. Kenapa memilih ini? Contohnya ini kan begitu. Kemarin sudah saya kasih itu. Nah itu akan masuk dalam apa namanya? Dalam jadi latar belakangnya apa, kemudian masalahnya apa, metodologinya bagaimana itu dibuat jadi PowerPoint. Kayak gini ya. Kalau bisa sih PPT-nya berbentuk video juga boleh sih, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, PPT biasa aja. Nah kalau saya seperti gini ya, kemarin PPT boleh. Ini yang ini kelihatan nggak PowerPoint ini? Nggak ya, belum ya? Masih yang PowerPoint Masih ini? yang tadi, Sensei. Oke, berarti saya rubah dulu. Nih, kelihatan nggak ini? Nggak ya? Salah ya? Kelihatan presentasi ini yang PowerPoint saya? Masih yang tadi? Sensei masih yang tadi. Masih yang tadi, Sensei. Masih yang tadi. Apa ya? Bentar. Saya ini kelihatan ya? Belum? Belum ya? Kok bisa ini sih? Ini kelihatan nggak? Sudah, Sensei. Ya, ini kan ada presentasi saya ketika kemarin ya. Ini ada videonya. Ada buat video juga tidak apa-apa sih. Jadi Anda nggak usah ngomong, tinggal menampilkan PowerPoint-nya. Misalnya kalau pakai ini boleh lah, pakai video langsung. Malu tapi ya, kalau pakai bahasa Inggris saya nggak yakin. Nah,
Saya nggak pede ya. Ini tunjukin aja gitu ya. Misalnya latar belakang permasalahan 1, 2, 3, kemudian riset fokus, kemudian riset metodologinya, kemudian riset hasil, dan kemudian terakhir referensi gitu ya. Kayak gitu. Kayaknya kan ini kan hasil penelitian, tapi kalau yang belum ya proposalnya aja. Malu ini ternyata pakai bahasa Inggris, saya nggak mau ya, nggak pede menampilkannya ya. Oke, contoh itu ya. Nah, jadi teman-teman lihat di My Class kita untuk terus saya nggak jadi tampilkan, malu. Mendingan yang di My Class tentang ini apa namanya, semester 7 panduan sama contoh proposalnya kalau ada ya. Oke. Kalau yang menampilkan tadi itu hasil penelitian, jadi sudah jadi. Kalau yang ini kan konteksnya adalah proposal yang belum jadi ya, penelitiannya. Nah ini nah ini Anda tinggal download ya, panduan penulisan skripsi PBJ. Ini download aja ya. Nah ini kan dipakai sampai sekarang masih berlaku. Jadi nanti Anda tinggal mengikuti ini, membuat proposalnya. Nanti tinggal download ya. Memberikan proposal skripsi, kemudian pengajuannya, udah lulus semua mata kuliah, sama ini dia tadi sudah saya sampaikan di presentasi. Proposal skripsi berisi halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan sebagainya. Ini ikuti ini aja ya, ikuti agenda yang ini. Sampai ke referensi dan sampai sini. Sampai ketentuannya ada semua kok. Tadi sudah saya dibuat presentasi. Anda ikuti panduan ini sampai selesai. Termasuk template-nya juga ada di sini. Nah, jadi nanti yang dikumpulkan di bulan Desember itu ini, ya. Judul berada di tengah, konfirmasi, kemudian ada logonya, nama lengkap, gitu ya. Nah, di situ. Ini bisa di-download di My Class. Saya udah pasang. Kemudian kalau ini kan masih judul-judul kemarin berdua. Penulisan proposal penelitian, kemudian contoh-contoh proposal skripsi. Ini pertemuan hari ini tanggal 5 udah ada di situ, saya masukkan contoh proposal skripsi. Nah, ini adalah yang dibuat oleh mahasiswa Unpad ya. Rancangan skripsi, bukan dagangan tapi rancangan. Ini pakai kayak gini Camalah ya, pakai daftar lembar pengesahan abstrak, kemudian kerangkanya kayak gini. Ini lengkap, ini udah jadi skripsi sebetulnya kalau sudah begini ya. Tapi proposal itu kan hanya bab 1 saja sama ini udah jadi skripsi kok ini ya. Gitu ya. Ini contoh proposalnya kira-kira 15 halaman. Silahkan bisa di-download, di situ Anda bisa mencarinya sebagai contoh. Kalau ada mau pakai daftar isi boleh, tapi kalau nggak ada daftar isi juga nggak apa-apa kok. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Dari teman-teman, udah habisin tuh semuanya? Coba saya lihat dulu, absensi tanggal 5 ini. Kayaknya hadir semua tuh.
Ini mah permaswari yang lalu ya. Ini sudah mau hapus kok masih ada terus. Ini semuanya udah oke, semuanya sudah merekap. Kalau permaswari ini permaswari yang salah. Nanti saya delete. Belum sempat delete terus ya. Ternyata ada permaswari itu ada dua, yang di bawah yang pakai tanda ini dengan yang ada fotonya. Berarti yang ada fotonya itu bukannya. Oke, saya delete dulu kalau gitu. Faisal belum absen ya? Sudah Sensei. Tapi kalau di sini belum absen kelihatan. Sebentar Sensei, coba saya coba lagi. Coba absen sendiri dulu ya. Sambil saya menghapus dulu ini Prameswari Dewi Ramania. Silakan, ada yang mau bertanya? Sensei, Ya, absen saya itu yang tanggal 15 kok tidak kerekap ya Sensei? 15 apa? 15 Oktober. Oktober. Sama yang tanggal 22 itu apa memang waktu itu belum bisa ya Sensei? Ya biasanya saya rekam, kalau yang belum bisa saya rekam saya rekamkan sendiri gitu. Nanti kalau ini di sini nanti dikumpulin kan, nanti dikumpulin di akhirnya sehingga nanti direkap akhir. Gak apa-apa kalau belum, nanti saya, siapa namanya? Fatihah Sensei. Fatihah ya. Oke. Kemarin dilihat belum terekap, nggak bisa lagi kan, waktunya udah habis kan, waktu untuk ininya ya. Oke, ini Faisal juga belum, misalnya kayak Faisal gini, saya hadirkan gitu, kemudian Faisal juga belum masuk misalnya. Sudah belum Sensei? Nah, saya refresh dulu. Oke, sudah ya. Oke, berarti ini sudah, ini orang lain misalnya. Ini tidak hadir. Nanti saya hapuskan. Dihapus dari enrollnya ya. Saya rekap semua. Ada 19 orang. Jadi kalau begitu saya harus menghapus dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Enroll, use, kemudian mana yang tadi perlu saya hapus itu ya? Silakan, ada masalah yang perlu didiskusikan? Saya sambil melihat yang itu loh. Oke, ini saya batsu ya, saya delete. Karena ini kan tidak ada ya. 48 hari yang lalu ini udah nggak pernah aktif. Oke, Android. Sudah, tidak ada ya. Parameswari Dewi Rahmannya udah nggak ada. Yang ada Parameswari apa gitu ya, yang ini ya. Yang Parameswari Dewi aja. Oke. Oke, saya lihat yang bagian forum diskusi kemarin sudah, siapa yang sudah ngisi, kita lihat sambil mempersiapkan proposalnya. Kita baca satu-satu ya, sambil nama yang bersangkutan, maksudnya bukan saya, kan sudah menulis ya. Masih ada waktu kira-kira 20 menit lagi. Diskusi forum ini. Tema penelitian, diskusi forum tema penelitian. Ini sudah 15 tambah 2. Siapa yang belum? Berarti ada 2 orang lagi yang belum isi. Ya. Nanti kita lihat yang belum isi berarti siapa gitu ya. Oke, ini yang pertama Asma.
Asma dibaca aja nih, alasan memilih temanya apa gitu loh. Silakan. Baik, Sensei. Ntar saya perbesar dulu. Nggak apa-apa, itu kan tulisan Anda sendiri kok. Masa saya yang bacain? Ini kan kuliah langsung gitu, kayak di kelas gitu. Oke, silakan. Udah kebaca tuh? Sudah, Sensei. Ya. Baik, tema penelitian saya adalah analisis kata majemuk dalam bahasa Jepang, yaitu kata kerja verba dari suku su. Nah, alasan saya memilih tema tersebut adalah, pertama, masih banyak dari mahasiswa atau bahkan saya sendiri masih bingung tentang perubahan arti dalam kata bahasa Jepang jika satu kata itu digabungkan dengan kata lain yang menjadi kata majemuk. Contohnya, tatsu artinya berdiri. Namun jika dia digabungkan dengan kata lain, contohnya adalah furuitatsu, maka dia bukan berdirikan semangat, tapi membangkitkan semangat. Kemudian alasan yang kedua adalah banyak dari mahasiswa atau bahkan saya sendiri masih bingung tentang perubahan pengucapan dalam kata bahasa Jepang jika satu kata itu digabung dengan kata lain. Contohnya te yang artinya tangan, kemudian kami yang artinya kertas. Nah, jika dua kata ini digabungkan, maka bukan lagi te kami, tapi tegami yang artinya surat. Nah, dari dua alasan tersebut itu adalah yang mendorong saya untuk meneliti tema tentang analisis kata majemuk dalam bahasa Jepang, yaitu sukusu. Cukusu ya. Nah, tapi yang dicontohkannya bukan cukusu ya? Iya, Sensei, itu contoh yang kalau di dalam contohnya ya cukusu. Karena ini kan ini beda loh. Tegami ini pukugo meshi ya. Pukugo meshi bukan pukugo doshi. Kalau ini kan yang mau dibahas kan perba majemuk pukugo doshi. Kalau ini contoh yang ini menurut saya bukan contoh untuk pukugo doshi ya, tapi ini contoh untuk pukugo meshi. Kata benda ditambah kata benda menjadi arti yang baru. Tegami itu kan surat. Kenapa surat kertas yang di tangan itu artinya surat gitu ya. Nah gitu, ini mungkin ini lebih ke analisis kanjinya. Analisis kata benda yang membentuk jukugo dalam kanji gitu loh. Atau pukugo meshi dalam bahasa Jepang. Ini juga nggak bisa dibawa contoh karena contohnya kotatsu gitu. Kalau mau dibuat contoh ya yang dari cukusunya aja gitu ya misalnya. Baik, Sensei. Ini baru dua. Ini tapi kalau misalkan peneliti sendiri bingung ini nanti repot nanti ya. Lebih baik saya pakai kata. Sekalian belajar, Sensei. Enggak, kalau meneliti bingung nanti yang hasilnya seperti apa juga agak repot ya. Ini kurang ilmiah itu ya. Jadi dua-duanya itu kan masih sama. Masih banyak dari mahasiswa. Berarti kan alasannya hanya karena ketidaktahuan aja toh. Cari alasan yang lain misalnya yang lebih ilmiah untuk memperkuat pemilihan cukusu ini. Keistimewaan cukusu itu apa gitu. Kalau di sini kan umum ya, bukan cukusu justru tatsu di sini. Kemudian di sini juga pukugo doshi. Jadi ketika kita membuat alasan itu harus berhubungan dengan tema ini. Kalau menurut saya ini nggak berhubungan alasannya itu. Contohnya juga contoh yang umum, ya, bukan contoh spesifik ke cukusu. Ini juga umum. Ini malahan bukan grupnya karena ini tegami itu maksudnya pukugo meshi. Kayak gitulah ya. Jadi ketika membuat alasan itu, misalnya kenapa Anda memilih kata kerja majemuk dalam bahasa Jepang yang berasal dari cukusu? Berarti langsung aja fokus ke keistimewaan dan kekurangan dari cukusu itu. Sehingga kenapa saya memilih itu. Ini contohnya. Kalau masih banyak itu berarti kan ini perubahan boleh lah. Tapi di sininya kok contohnya bukan cukusu, malahan tatsu gitu ya. Di sini juga bukan cukusu tapi tegami gitu ya. Ini seperti itu ya. Coba dibuat lebih ini lagi besok. Kemudian yang berikut, setiap soh, coba dibaca sendiri ya setiap soh. Baik, Sensei. Ya. Tema yang mau saya ambil mengenai analisis perbandingan ungkapan pujian pada hone dan tatemae dalam bahasa Jepang. Kenapa alasannya? Karena Jepang
Jepang itu adalah negara yang memiliki tingkat sopan santun yang cenderung mengarah pada basa-basi. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas pada penafsiran makna. Dalam konsep kehidupan bermasyarakat di Jepang, ada yang dinamakan dengan konsep hone dan tatemae. Hone adalah keinginan dan perasaan seseorang yang sesungguhnya, yang biasanya disembunyikan ketika berada di depan umum, sedangkan tatemae adalah keinginan dan perasaan yang ditunjukkan oleh seseorang untuk mengikuti norma sosial. Kesulitan dalam menebak penggunaan kedua konsep hone dan tatemae harus benar-benar bisa dicermati dengan seksama. Seperti pada contoh berikut. Anata no ryori wa oishi desu ne. Dalam contoh di atas menunjukkan bahwa ungkapan pujian yang menyatakan makanan tersebut sangat enak, yang artinya ini adalah sebuah konsep dari hone. Akan tetapi, bisa juga terjadi kemungkinan lain, yaitu hidangan dari makanan tersebut rasanya tidak enak. Namun, karena tidak ingin menyakiti perasaan hati orang yang membuatnya, jadi mengeluarkan ungkapan pujian dari konsep tatemae. Untuk alasan yang kedua yaitu tidak sedikit juga para pembelajar bahasa Jepang atau mahasiswa, saya sendiri juga masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep makna dari hone dan tatemae. Seperti contoh, Nihongo ga joju desu ne. Kata zuzu ini memiliki makna yang ambigu. Kesulitan menafsirkan makna yang dalam membedakan apakah itu benar-benar ungkapan pujian yang menyatakan kesungguhan bahwa ia benar-benar pintar dalam bahasa Jepang atau hanya sebuah konsep yang sekadar basa-basi saja. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih mengenai konsep hone dan tatemae. Karena itu saya tertarik untuk untuk membahas tentang ini. Terima kasih, Sensei. Oke. Ini bukan perbandingan ya, judulnya itu langsung aja analisis ungkapan hone dan tatemae dalam bahasa Jepang. Gitu aja mungkin ya. Pujian belum tentu pujian juga toh. Di dalam hone dan tatemae itu adalah di luaran seperti ini, di dalamnya seperti gini gitu kan. Jadi di luaran pujian, tapi di dalamnya sebetulnya kritikan gitu kan, seperti itu. Lalu kanjinya bagus ya, padahal belum tentu itu mengatakan kanjinya bagus, tapi kanjinya jelek sekali gitu ya. Nah, jadi di situ mungkin pujiannya dihilangkan itu nggak apa-apa sih. Analisis ungkapan hone dan tatemae dalam bahasa Jepang. Oke, besok nanti kita lihat presentasinya ya. Baik, Sensei, terima kasih. Contoh ini dari Parameswari yang mengandung unsur hewan. Kita sampai jam 2.45 ya, 5 menit lagi. Coba Parameswari Dewi, coba dibaca ini. Oh ya. Jadi alasan saya memilih topik ini adalah karena untuk lebih mengetahui apakah ada kesamaan makna antara peribahasa Jepang dan peribahasa Indonesia. Contohnya itu seperti kamoga negi wo shotekuru. Itu tuh maknanya nasib yang beruntung. Bisa juga seperti rezeki yang tidak disangka-sangka diperoleh. Secara harfiah, kamoga negi wo shotekuru itu berarti seekor bebek datang membawa daun bawang di punggungnya. Maksudnya itu kayak, kan kalau misalnya bikin sup bebek itu kan ada pakai daun bawang. Nah, terus tuh ada bebek datang bawa daun bawang di punggungnya. Jadi seakan-akan nyuruh kita tuh buat makan bebeknya. Nah, kalau di peribahasa Indonesia itu ada makna yang sama kayak gitu. Peribahasanya yaitu bagai mendapat durian runtuh. Terus alasan yang kedua itu saya tuh juga mau mengetahui apakah ada peribahasa lain yang memiliki kesamaan makna dengan contoh peribahasa yang sebelumnya. Nah, ada kesamaannya yaitu aita kuchie botamochi. Peribahasa itu tuh maknanya sama, yaitu nasib yang beruntung atau mendapat rezeki tanpa susah payah. Kalau secara harfiah, aita kuchie botamochi itu diterjemahkan menjadi butamochi, terjatuh dari atas dan masuk ke mulut yang kebetulan terbuka. Jadi meskipun nggak mengandung unsur hewan tuh, peribahasanya tuh sama gitu dengan contoh peribahasa yang sebelumnya. Gitu, Sensei. Iya. Nah, ini sebagai durian runtuh itu bukan hewan toh? Iya, tapi kan maknanya sama, Sensei. Oh iya, berarti di dalam bahasa Jepang itu hewan, di dalam bahasa Indonesia itu tumbuhan kan?
Kalau gitu misalnya Ya cari yang mengandung yang perba alam-alam gitu Sensei, atau mengandung ciptaan Allah gitu. Satu banyak sekali itu. Jelas. Enggak, maksudnya kalau tumbuhan ya tumbuhan semua, kalau hewan ya hewan semua. Tapi kalau ini kan ini kontradiktif gitu. Di Jepangnya yang kamo, yang bebek tadi, ya. Tapi kok ini mendapatkannya di Indonesia kok menjadi durian gitu Kak. Artinya kan tidak seimbang yang diperbandingkan, yang dikontrastifkan itu. Walaupun artinya sama ya. Tapi kok yang di Indonesia itu yang tumbuhan, yang di Jepang itu yang hewan. Padahal judulnya itu adalah unsur nama hewan gitu loh. Jadi kalau begitu cari peribahasa yang artinya beruntung tapi dari hewan gitu loh. Oh iya, Sensei. Yang dari bagian mendapat durian runtuh. Durian itu kan tumbuhan. Mungkin ada di dalam bahasa Jepang yang dari unsur tumbuhan yang artinya sama dengan bagian durian runtuh kayak gitu. Nah ini udah cukup ini ya. Aitakuchio butamochi. Butamochi juga makanan ya, bukan hewan ya. Iya Sensei. Butamochi itu makanan loh. Jadi tidak mengandung unsur hewan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengandung unsur hewan, cari misalnya di bahasa Jepang ada 20 atau 30 yang berhubungan dengan hewan. Di Indonesia juga sekitar segitu gitu. Jadi kalau nanti memperbandingkannya itu ya setara. Ini kalau hewan dibandingkan dengan tumbuhan kan aneh. Hewan dibandingkan dengan makanan kan aneh juga kan. Ada contohnya dalam bahasa Indonesia itu apa yang butamochi ini? Ada bahasa Indonesianya apa? Di bahasa Indonesianya apa? Masih belum cari Sensei. Ya tuh. Jadi coba diidentifikasi dulu kosakata peribahasa yang dari hewan aja. Udah mungkin dapatlah 10-20 itu juga nanti bisa dianalisis. Oke ya. Oke. Terima kasih Sensei. Ya. Jadi ini perbaiki lagi aja. Jadi tidak seimbang gitu mencarinya ya. Oke, coba yang ini satu lagi ya, Hermawan aja kalau yang Anyarika nanti lah. Coba Hermawan Sang. Bentar Sensei, PPT-nya tidak keluar, saya baca dari punya saya sendiri saja. Tema penelitian saya adalah tentang kanji yang ada di dalam media sosial yang spesifikasinya yaitu aplikasi YouTube. Alasan saya memilih tema tersebut yaitu YouTube aplikasi nomor 2 yang sering dikunjungi masyarakat Indonesia setelah Google. Dengan fenomena ini saya menjadi tertarik untuk mengupas yang ada di dalamnya dengan batasan sebuah channel saja untuk mempermudah menggali data. Jadi saya mengkolaborasikan media sosial dan kanji yang bisa dibilang simpel tapi masih sedikit yang meneliti tentang YouTube. Kebanyakan media sosialnya seperti Line atau Facebook itu sudah banyak, tapi kalau YouTube tuh masih belum banyak gitu loh Sensei. Jadi saya akan mencoba menggabungkan YouTube dan kanji untuk menganalisis kanji yang ada di dalam channel YouTube Nihongo Mantapu agar viewers bisa tahu kanji apa saja dan di level mana saja yang ada di dalam konten tersebut. Contohnya kayak kanji ai gitu di level mana, terus kanji watashi gitu di level mana gitu Sensei. Terus alasan yang kedua, saya memilih tema ini karena cocok sekali dengan situasi sekarang Sensei, di mana pandemi corona sedang menimpa masyarakat Indonesia. Dengan itu masyarakat yang ingin belajar kanji secara daring dirasa masih kurang cukup. Maka YouTube lah jalan satu-satunya untuk menjadi wadah belajar kanji dengan metode visual yang sangat menarik dan mudah mengerti banyak orang. Saya juga akan mengkolaborasikan YouTube dengan kanji dan dibumbui di dalamnya. Contoh, menganalisis kanji, kelengkapan kanji dalam channel Nihongo Mantapu untuk siswa N4 misalnya. Seperti itu Sensei. Oke. Saya kira ini udah cukup ya alasan lebih spesifiknya. Mungkin contohnya tuh nanti kanji yang seperti apa ya. Iya. Nanti mungkin tambahin. Oh iya baik Sensei. Ya, oke. Ini udah ada 10, berarti ini siapa yang belum ya? Yang belum nanti diisi ya, tapi waktunya udah habis loh, udah tanggal 5. Berarti yang telat itu berarti tidak dapat poin ya untuk nilai ini. Ini baru 15 tambah Faisal 16 dan Robi 17. Berarti ada 2 orang yang belum mengisi. Nanti saya cek ya. Oke. Itu kira-kira contohnya ya. Jadi kalau bersama-sama kan nanti bisa kelihatan, oh ini kekurangan saya itu di sini,
kekurangan yang dari alasan saya itu seperti gini. Jadi kalau diketik sendiri mungkin ya kita bingung, tapi kalau udah ada masukan dari teman-teman ini akan membuat kita. Oke ya, jadi tanggal 12 tolong dipersiapkan untuk yang presentasi mengikuti panduan yang ada dalam My Class serta panduan dari penulisan proposal skripsi dari PBJ. Yang ingin didapatkan di mata kuliah ini adalah proposal skripsi, luarannya adalah proposal skripsi. Jadi Anda harus berusaha supaya dalam 1 bulan ini mendapatkan judul yang pasti, alasan yang kuat, ya, urgensinya juga ada, kemudian referensinya juga lengkap. Jadi jangan sampai nanti setelah bulan Desember, bulan Januari Anda masih kebingungan mendapatkan judul, kemudian gonta-ganti judul, itu akan merepotkan Anda ketika ujian seminar proposal. Itu akan mementahkan kembali apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan 2 bulan ini, kemudian Anda ganti lagi. Jadi kalau bisa dalam 1 bulan ini bisa menetapkan judul dan proposalnya yang baik. Walaupun nanti ada perbaikan ya wajar ya. Ya biasanya juga dari proses judul yang satu kemudian sampai judul yang terbaru itu kan kayak pemilihan orang gitu ya. Pemilihan jodoh gitu ya. Jodoh atau tempat tinggal atau rumah gitu ya. Jadi kalau membeli barang itu kan seperti memilih tema penelitian. Misalnya seperti gini. Saya ketika memilih HP, itu kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama harga. Harganya di kisaran berapa. Berarti kan itu pertimbangan dana yang dimiliki kita. Kemampuan kita untuk menulis itu kita punyanya seperti apa. Gitu. Kemudian kalau di tampilan boleh, tapi kapasitas juga kita harus kuat. Gitu. Jadi harus siap referensinya. Jadi jangan sampai tampilan skripsinya bagus, tapi kok isinya tidak ada karena referensinya kita kurang gitu ya. Jadi jangan judul itu kalau memilih judul itu kalau memilih handphone kita beli gitu ya. Yang sesuai banyak aplikasi tapi kok nggak ada yang dipakai gitu ya. Nanti banyak ngomong ke sana sini tapi yang dipakai cuma satu. Banyak aplikasi tapi yang dipakai saya cuma WA doang gitu. Artinya nggak usah beli yang terlalu banyak memorinya, cukup WA aja. Tapi kalau Anda ingin meneliti membuat aplikasi yang lain misalnya seperti IG, YouTube kuat, ya berarti kan harus tambah lagi memorinya. Jadi arsip dari merek, dari memori, dari tampilan, dari biaya, harga. Nah itu pertimbangan ketika kita memilih sebuah produk. Nah dalam memilih sebuah tema pun seperti itu. Apakah urgensinya ada, manfaatnya ada, kemudian kita bisa melaksanakannya, kemampuan kita untuk menganalisnya juga mampu, buku referensinya banyak, ya, ada kebaruan yang didapat, menarik untuk kita teliti, ya, kemudian menerangkan kepada orang lain juga tidak terlalu sulit. Gitu. Nah, seperti itu kan belajar mendapatkan sesuatu yang sederhana tapi kok menarik gitu ya, tidak terlalu ribet karena Anda levelnya masih S1 ya, belum S2, S3. Kalau S2, S3 udah ke penemuan teori baru, tapi kalau Anda cukup dianalisis aja saya kira udah cukup. Analisis konten, analisis makna, analisis murni juga tidak apa-apa. Kalau sudah mau ke kontrastif juga nanti tidak masalah. Oke ya. Jadi hari ini masih ada 1 minggu, silahkan yang presentasi pertama tampil tadi siapa ya? Hapso, Asma dan siapa ya? Lupa lagi. Kita ingatkan lagi. Anyarika. Yang tanggal 12 itu siapa? Mita ya. Oke, tolong dipersiapkan 1 hari sebelumnya, tolong PPT-nya dikirimkan ke saya biar saya bisa cek atau baca dulu teman-teman yang lain. Di grup WA juga tidak apa-apa. Oke ya, hari ini kita cukupkan perkuliahan sampai di sini. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Ya, nggak usah dibikin stres ya, karena ini kan baru pra-seminar bukan seminarnya. Oke, wari masuk. Terima kasih. Kita tutup perkuliahannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semuanya sudah hadir tepat waktu. Terima kasih.
Silakan dilanjut aktivitas yang lainnya. Selalu sehat selalu ya. Oke, jaga selalu kesehatan. Ya, silakan. Keluar masuk.